Banyak orang tidak sadar bahwa di dalam kaki kita, di dalam tanah yang terlihat diam, sebenarnya ada sesuatu yang terus bergerak. Bukan air, bukan akar, tapi energi. Dan yang paling mengejutkan, energi ini bisa dipengaruhi hanya dengan seutas kawat tembaga. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi tunggu, karena setelah kamu memahami ini, cara kamu melihat tanaman tidak akan pernah sama lagi. Selama ini, kita diajarkan tanaman itu butuh 3 hal utama, yaitu air, cahaya matahari, dan nutrisi. Dan itu benar, tapi itu belum lengkap, karena ada satu hal yang jarang dibahas, bahkan hampir tidak pernah disebut di buku dasar pertanian. Tanaman juga merespon energi, bukan energi dalam arti mistis, tapi energi dalam arti sinyal. Sinyal listrik, sinyal kimia, sinyal mikro yang sangat halus, tapi menentukan segalanya. Dan disinilah peran tembaga mulai masuk. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu fakta sederhana yang sering terlewat. Tanaman itu tidak pernah diam. Mereka tidak sekedar tumbuh, mereka berkomunikasi. Akar tanaman bisa berbicara dengan mikroba, daun bisa mengirim sinyal saat diserang hama, bahkan satu tanaman bisa memberitahu tanaman lain tentang bahaya. Tapi bagaimana mereka melakukan itu? Jawabannya bukan suara, melainkan sinyal listrik dan kimia. Dan ini bukan teori baru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman memiliki aktivitas listrik internal, sangat mirip dengan sistem syaraf sederhana. Sekarang, kita masuk ke bagian yang jarang dibahas dan mungkin sedikit membuat kamu berpikir ulang. Tanaman menghasilkan arus listrik kecil, sangat kecil, hampir tidak terdeteksi tanpa alat. Tapi cukup untuk mengatur pertumbuhan, merespon lingkungan, dan mengaktifkan sistem pertahanan. Bayangkan ini, setiap sel tanaman memiliki perbedaan muatan listrik, dan ketika ada perubahan, misalnya luka, kekeringan, atau serangan hama, maka akan muncul impuls listrik. Mirip seperti sinyal di tubuh manusia. Dan sekarang pertanyaannya, kalau tanaman punya sistem listrik, apa yang terjadi jika kita memasukkan logam konduktor ke dalam sistem itu? Disinilah hal yang mulai terasa tidak biasa, karena beberapa eksperimen sederhana menunjukkan bahwa ketika logam seperti tembaga didekatkan atau dihubungkan dengan tanaman, ada perubahan dalam pola pertumbuhannya. Tidak selalu drastis, tapi cukup konsisten untuk membuat orang bertanya, apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dan jawaban dari pertanyaan itu akan membawa kita ke sesuatu yang lebih mengejutkan. Tanah bukan hanya media tanam, tanah adalah sistem hidup. Di dalam satu genggam tanah, ada miliaran mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, mikroba lain yang tidak terlihat. Dan dari semua itu, berinteraksi satu sama lain. Tapi bukan hanya secara fisik, mereka juga berinteraksi secara elektrik. Iya, tanah memiliki aktivitas listrik alami. Bukan listrik seperti di kabel rumah, tapi pergerakan elektron kecil yang terjadi karena reaksi kimia, aktivitas mikroba, perbedaan kelembapan, dan perbedaan mineral. Dan disinilah logam seperti tembaga bisa berperan. Tembaga adalah salah satu logam terbaik untuk mengantarkan listrik. Itu sebabnya digunakan di kabel. Tapi ketika tembaga masuk ke tanah, dia tidak hanya diam. Dia bisa menjadi jalur aliran elektron, mempengaruhi distribusi muatan, dan bahkan mengubah interaksi mikro di sekitarnya. Bayangkan tanah seperti jaringan, dan tembaga seperti jalan tol kecil yang mempercepat sesuatu yang sebelumnya lambat. Apakah ini terdengar berlebihan? Mungkin, tapi beberapa ilmuwan mulai melihat ini sebagai kemungkinan nyata. Namun ini belum bagian paling menarik, karena ada satu fenomena lain dan jauh lebih aneh. Dan jujur, ini yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan, apakah tanaman hanya makhluk pasif atau sebenarnya lebih kompleks dari yang kita kira. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa tanaman bisa saling memberitahu satu sama lain. Misalnya ketika satu tanaman diserang hama, tanaman di sekitarnya bisa bersiap, bahkan sebelum hama itu sampai ke mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Salah satunya melalui udara atau senyawa volatil. Tapi yang lebih menarik adalah kemungkinan melalui tanah, melalui jaringan akar, melalui jamur mikoriza, dan mungkin melalui sinyal listrik mikro. Dan sekarang bayangkan ini, kalau tanah adalah jaringan komunikasi dan tembaga adalah konduktor, apa yang terjadi jika menambahkan penguat sinyal? Di titik ini, kita mulai melihat gambaran besar bahwa tanaman tidak hanya butuh nutrisi, tanah tidak hanya media tanam, dan pertumbuhan tidak hanya soal pupuk, tapi juga tentang aliran energi yang tidak terlihat. Dan kawat tembaga mungkin bukan penyebab utama, tapi bisa menjadi pemicu kecil yang mengubah keseimbangan sistem itu. Tapi dari semua yang kita bahas tadi, baru permulaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Kenapa tembaga bisa jadi antibiotik alami di tanah? Bagaimana efeknya ke jamur dan bakteri? Dan yang paling mengejutkan,
Kenapa ada yang bilang metode ini tidak boleh digunakan secara sembarangan? Apakah karena bahaya atau karena terlalu efektif? Pada bagian sebelumnya, kita sudah sampai pada titik yang cukup mengganggu pikiran, bahwa tanah bukan sekedar media tanam dan tanaman bukan makhluk pasif. Tapi di satu bagian yang belum kita bahas secara penuh, dan justru ini yang sering jadi kunci, mikroorganisme di dalam tanah. Karena pada akhirnya bukan tanah yang memberi makan tanaman, tapi makhluk hidup kecil di dalamnya. Kalau kita perbesar lebih dekat ke tanah, di dalam 1 gram saja ada miliaran mikroorganisme. Dan ini bukan sekedar angka, mereka benar-benar bekerja mengurai bahan organik, mengubah nutrisi jadi bentuk yang bisa diserap tanaman, melindungi akar dari patogen, dan bahkan membantu tanaman berkomunikasi. Jadi sebenarnya, tanaman tidak makan pupuk secara langsung, mereka dibantu oleh mikroba, dan disinilah masalah besar sering terjadi. Banyak sistem pertanian modern secara tidak sadar merusak ekosistem ini. Pupuk kimia berlebihan, pestisida terus-menerus, dan tanah yang tidak pernah diistirahatkan. Akibatnya, mikroba tidak berkurang, dan yang tersisa seringkali justru mikroba yang merugikan. Dan pada titik ini, tanaman masih bisa tumbuh, tapi mereka kehilangan sekutunya. Dan ketika itu terjadi, tanaman jadi lebih rentan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mulai menarik dan sedikit kontroversial. Tembaga dikenal sebagai antimikroba alami, artinya tembaga bisa menghambat pertumbuhan bakteri tertentu, membunuh jamur patogen, dan mengganggu sistem sel mikroorganisme. Itulah sebabnya, dalam dunia pertanian konvensional, tembaga sering digunakan dalam bentuk fungisida. Tapi yang jarang dibahas adalah bagaimana jika tembaga hadir dalam jumlah yang sangat kecil dan stabil. Karena disinilah efeknya bisa berubah total, bukan membunuh semuanya, tapi justru menyeimbangkan, dan ini yang membuat banyak orang salah paham. Dalam jumlah besar, tembaga memang bisa berbahaya, tapi dalam jumlah mikro, tembaga bisa bersifat selektif, artinya mikroba yang lemah terganggu, mikroba yang kuat dan adaptif tetap bertahan. Dan menariknya, mikroba yang baik seringkali lebih tahan karena mereka sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang kompleks. Jadi hasil akhirnya bukan steril, tapi lebih ke arah ekosistem yang lebih stabil. Dan ketika tanah stabil, tanaman akan ikut stabil. Sekarang kita tarik ke hal yang paling penting, yaitu hasil panen. Kenapa kondisi mikroba ini sangat berpengaruh? Karena mikroba membantu penyerapan nutrisi, mikroba melindungi akar, dan mikroba memperbaiki struktur tanah. Kalau sistem ini sehat, tanaman tidak perlu berjuang terlalu keras, energinya bisa fokus ke pertumbuhan, pembentukan buah, dan peningkatan kualitas. Dan disinilah perbedaan mulai terlihat. Tapi ada satu hal lagi yang mulai membuat banyak orang berpikir, ini bukan cuma soal mikroba, karena dalam beberapa kasus, perubahan terjadi terlalu cepat, terlalu konsisten, dan tidak selalu bisa dijelaskan hanya dengan teori nutrisi atau mikroba. Seolah-olah ada faktor lain yang ikut bermain. Disinilah kita masuk ke konsep yang hampir tidak pernah dibahas di pertanian modern, yaitu elektrokultur. Konsep ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Intinya sederhana, tanaman bisa dipengaruhi oleh medan listrik dan energi atmosfer. Beberapa eksperimen lama menunjukkan tanaman tumbuh lebih cepat dengan medan listrik tertentu. Hasil panen meningkat ketika ada interaksi dengan logam dan bahkan bentuk tanaman bisa berubah. Dan logam seperti tembaga sering digunakan dalam eksperimen ini. Kenapa harus tembaga? Ini bukan tanpa alasan. Tembaga punya sifat unik, konduktor listrik yang sangat baik, tahan korosi, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan secara stabil. Dalam konteks elektrokultur, tembaga dianggap sebagai penghubung antara tanah dan energi di sekitarnya. Apakah ini terdengar seperti teori aneh? Mungkin, tapi semakin banyak eksperimen sederhana yang mulai menunjukkan pola serupa. Namun ada satu bagian yang paling jarang dibahas, dan mungkin ini alasan kenapa banyak orang tidak membicarakannya secara terbuka. Karena jika ini benar, maka cara kita bertani selama ini mungkin perlu dipertanyakan ulang. Coba bayangkan ini, kalau pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh pupuk, air, dan cahaya, tapi juga oleh energi yang tidak terlihat, maka apa yang selama ini kita lewatkan? Dan yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menambahkan kawat tembaga ke dalam sistem itu? Pada pembahasan selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling gila. Apakah tanaman bisa merasakan lingkungan secara listrik? Bagaimana tembaga bisa mempengaruhi respons tanaman terhadap stres? Dan yang paling kontroversial, apakah ada batas di mana tembaga justru bisa merusak sistem ini? Karena tidak semua eksperimen berakhir baik. Dan disitulah banyak orang mulai menyadari, ini bukan sekedar trik sederhana,
tapi sesuatu yang harus dipahami dengan benar. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah sampai pada satu kesimpulan yang mulai terasa tidak biasa, bahwa tanah itu hidup, mikroba itu selalu bekerja, dan tembaga mempengaruhi keseimbangan di dalamnya. Tapi sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya, bukan lagi soal tanah, bukan lagi soal mikroba, tapi tanamannya sendiri. Karena pertanyaan besarnya adalah, apakah tanaman benar-benar diam, atau sebenarnya mereka merespon dunia dengan cara yang belum banyak kita pahami. Beberapa penelitian menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Tanaman bisa merespon rangsangan dengan cara yang sangat mirip dengan sistem saraf sederhana. Contohnya ketika daun diserang serangga, tanaman bisa mengirim sinyal ke bagian lain. Dan respon itu tidak lambat, bisa terjadi dalam hitungan detik, bukan menit, bukan jam, tapi detik. Dan ini bukan sekedar reaksi kimia biasa, karena kecepatan itu menunjukkan adanya sesuatu yang lain, yaitu impulsi listrik. Di dalam sel tanaman, terdapat perbedaan muatan listrik, dan ketika terjadi gangguan, akan muncul gelombang listrik kecil yang menyebar ke seluruh jaringan tanaman. Mirip seperti sinyal di tubuh manusia, memang tidak sekompleks otak, tapi prinsipnya sederhana dan sangat mirip. Dan yang lebih menarik, sinyal ini bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, termasuk apa yang ada di sekitar akar. Sekarang kita hubungkan dengan sesuatu yang tadi sudah kita bahas, yaitu tembaga adalah konduktor. Artinya, tembaga bisa mengantarkan sinyal listrik, mempengaruhi distribusi muatan, dan bahkan mengubah pola aliran energi kecil di sekitarnya. Dan sekarang bayangkan ini, akar tanaman berada di bawah, yang memiliki aktivitas listrik mikro. Lalu di dalam sistem itu, kita tambahkan konduktor. Lalu, apa yang terjadi? Beberapa orang mengatakan tidak terjadi apa-apa, tapi sebagian lainnya melihat perubahan yang tidak bisa diabaikan. Dan disinilah kita mulai masuk ke wilayah yang sangat menarik. Tanaman sebenarnya terus menghadapi stres seperti kekeringan, panas, serangan hama, dan kekurangan nutrisi. Dan di setiap stres ini memicu respon internal. Jika responnya cepat dan tepat, tanaman bisa bertahan. Tapi kalau tidak, pertumbuhannya akan terganggu. Nah, disinilah peran sinyal listrik menjadi sangat penting. Karena dengan sinyal ini adalah sistem komunikasi cepat di dalam tanaman. Beberapa hipotesis menyebutkan bahwa keberadaan logam konduktor di sekitar akar bisa membantu menstabilkan atau mempercepat sinyal tertentu, bukan dengan cara langsung, tapi dengan mempengaruhi lingkungan mikro. Artinya apa? Tanaman bisa merespon stres dengan lebih efisien, dan jika tanaman lebih efisien dalam merespon, maka energi tidak banyak terbuang, pertumbuhan lebih optimal, dan hasil panen meningkat. Ini bukan efek instan, tapi efek sistematik. Sekarang, kita masuk ke bagian yang benar-benar membuat banyak orang berhenti sejenak dan berpikir ulang. Ada eksperimen yang menunjukkan bahwa tanaman bisa menunjukkan perubahan aktivitas listrik bahkan sebelum stres besar terjadi, seolah-olah mereka merasakan perubahan di lingkungan, bukan secara sadar, tapi melalui sistem sensitif yang sangat halus. Dan kalau itu benar, maka tanaman bukan sekedar organisme pasif, mereka adalah sistem yang sangat responsif terhadap energi di sekitarnya. Sekarang, kita gabungkan semuanya. Tanah memiliki aktivitas listrik, mikroba mempengaruhi keseimbangan, tanaman merespons sinyal listrik, dan tembaga adalah konduktor. Maka kemungkinan besar, kawat tembaga bukan pupuk, bukan juga obat, tapi pemicu perubahan dalam sistem energi mikro. Dan perubahan kecil ini bisa berdampak besar. Tapi disinilah muncul satu masalah besar, karena tidak semua perubahan itu baik. Banyak orang hanya fokus pada hasil positif, tapi jarang yang membahas sisi lainnya. Terlalu banyak tembaga bisa meracuni tanaman, gangguan keseimbangan mikroba, dan perubahan pH mikro di sekitar akar. Dan yang paling penting, jika sistem ini tidak dipahami, hasilnya bisa tidak stabil, kadang berhasil, kadang tidak. Dan pada titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa pertanian bukan hanya soal memberi nutrisi, tapi tentang menjaga keseimbangan sistem yang sangat kompleks. Dan setiap intervensi kecil bisa berdampak besar. Sekarang pertanyaannya berubah, bukan lagi apakah kawat tembaga bekerja, tapi kapan dan dalam kondisi apa dia benar-benar memberikan efek terbaik. Karena jawabannya tidak sederhana. Apakah benar ini bisa melipat gandakan hasil panen atau hanya kebetulan? Sampai di titik ini, kita sudah membahas banyak hal yang tidak biasa tentang energi tanah, mikroba, sinyal listrik tanaman, dan peran tembaga di dalamnya. Tapi sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling jujur. Kenapa ada orang yang bilang ini berhasil luar biasa, tapi ada juga yang bilang tidak ada efek sama sekali? Apakah ini hanya trik atau kebetulan?
Atau ada kondisi tertentu yang menentukan semuanya? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan, yaitu tidak semua tanah itu sama, dan ini adalah kunci pertama. Tanah yang berbeda punya kandungan mineral yang berbeda, jumlah mikroba berbeda, kelembapan berbeda, bahkan aktivitas listrik berbeda. Jadi ketika seseorang mencoba metode yang sama, hasilnya bisa sangat berbeda. Kondisi yang pertama yaitu tanah lemah versus tanah sehat. Ini merupakan langkah yang menentukan. Tanah yang sudah sehat, kaya bahan organik, mikroba aktif, dan nutrisi seimbang. Dengan menambahkan tembaga, efeknya kecil atau hampir tidak terasa. Kalau tanah yang lemah, yaitu miskin mikroba, struktur rusak, nutrisi tidak seimbang. Dengan kita menambahkan tembaga, bisa memberikan perubahan yang lebih terlihat. Kenapa? Karena sistemnya belum stabil, dan sedikit perubahan saja bisa terasa besar. Tapi itu baru satu faktor, masih ada hal lain yang justru lebih menentukan. Kondisi kedua yaitu kelembapan tanah. Ini bagian yang jarang sekali dibahas, padahal sangat penting. Karena aktivitas listrik mikro di tanah butuh air. Tanah yang terlalu kering mengakibatkan aliran ion terhambat, mikroba tidak aktif, dan efek konduktivitas hampir tidak ada. Dengan tanah yang lembab, ion bisa bergerak, mikroba aktif, dan interaksi meningkat. Artinya, kawat tembaga di tanah kering hampir tidak berfungsi. Lalu kondisi ketiga, jumlah dan posisi tembaga. Ini adalah kesalahan yang paling umum. Banyak orang berpikir kalau sedikit bagus berarti banyak lebih bagus, padahal tidak seperti itu. Tembaga dalam jumlah berlebih justru bisa mengganggu akar, merusak mikroba, menciptakan ketidakseimbangan. Dan disinilah banyak percobaan gagal, bukan karena metodenya salah, tapi karena dosisnya tidak tepat. Yang menarik adalah banyak orang yang berhasil tidak benar-benar tahu kenapa mereka berhasil. Dan banyak yang gagal juga tidak tahu kenapa mereka gagal karena efek ini. Ini bukan linear, bukan seperti pupuk. Kalau ditambah, hasil akan naik. Tapi lebih seperti menggeser keseimbangan sistem. Tidak semua tanaman merespons sama. Beberapa tanaman lebih sensitif terhadap perubahan mikro, lebih cepat merespons stres, lebih bergantung pada mikroba. Dan tanaman seperti ini biasanya menunjukkan perubahan lebih jelas. Sedangkan tanaman yang akan banting mungkin tidak terlalu berpengaruh. Sampai di sini, kita mulai melihat pola bahwa efek kawat tembaga bukan sesuatu yang ajaib, tapi juga bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi kondisi yang tepat. Dan ketika semua kondisi itu ngeklik, hasilnya bisa sangat berbeda. Dalam beberapa kasus tertentu, orang melaporkan pertumbuhan lebih cepat dan lebih hijau, dan hasil panen meningkat signifikan. Kenapa bisa sampai segitunya? Karena sistemnya sebelumnya tidak optimal. Dan ketika sedikit diperbaiki, hasilnya terasa seperti lonjakan besar. Padahal sebenarnya itu hanya kembali ke potensi maksimalnya. Jadi apakah benar kawat tembaga bisa melipat gandakan hasil panen? Jawabannya bisa, tapi tidak selalu. Dan yang paling penting, ini bukan karena kawatnya, tapi karena kondisi tanah, keseimbangan mikroba, dan interaksi energi mikro. Kawat tembaga hanya pemicu kecil dalam sistem besar. Pada detik ini, cara kita melihat pertanian mulai berubah. Dari yang sebelumnya, kita memberi pupuk lalu panen meningkat menjadi jaga keseimbangan agar sistem bekerja optimal. Dan ini perbedaan besar. Tapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Dan ini yang paling sering membuat orang penasaran sejak awal. Kenapa? Ada yang bilang metode ini tidak boleh digunakan sembarangan, bahkan dianggap seperti rahasia yang tidak dibahas secara luas. Apakah karena bahaya? Atau karena ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak semua orang siap memahaminya? Dari awal, kita sudah membahas banyak hal tentang tanah yang ternyata hidup, tentang mikroba yang bekerja diam-diam, tentang sinyal listrik di dalam tanaman, dan tentang bagaimana kawat tembaga bisa masuk ke dalam sistem itu. Tapi sekarang, kita kembali ke pertanyaan paling awal. Kenapa hal sederhana ini terasa seperti tidak dibahas secara luas? Padahal, kalau memang ada efeknya, seharusnya sudah menjadi pengetahuan umum. Fakta pertama, ini bukan metode resmi. Ini penting untuk dipahami. Metode seperti ini tidak termasuk dalam praktik pertanian standar. Kenapa? Karena dunia pertanian modern lebih mengandalkan hal yang bisa diukur dengan jelas, bisa distandarisasi, bisa direplikasi secara konsisten. Sementara metode seperti kawat tembaga, hasilnya sangat tergantung kondisi. Tidak selalu sama, tidak selalu bisa diprediksi, dan itu membuatnya tidak mudah dijadikan sistem. Lalu fakta kedua, hasilnya tidak selalu konsisten. Ini yang paling jujur dan sering diabaikan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan bahkan dalam kondisi yang mirip, hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena yang kita hadapi bukan mesin, tapi sistem hidup yang kompleks. Tanah, mikroba,
air, suhu, dan tanaman. Semuanya saling mempengaruhi. Dan satu perubahan kecil bisa memberi efek berbeda di tempat yang berbeda. Lalu fakta ketiga, terlalu sederhana untuk dipercaya. Ini menarik, karena justru disinilah letak masalahnya. Banyak orang cenderung berpikir, kalau memang efektif, pasti sudah dipakai semua orang. Padahal tidak selalu begitu. Karena sesuatu yang terlalu sederhana sering dianggap tidak penting atau bahkan diabaikan. Tapi masih ada satu sudut pandang lagi, dan ini yang paling jarang dibahas. Coba lihat dari sisi lain, dunia pertanian sekarang banyak bergerak ke arah produk, sistem, teknologi, dan input yang bisa dijual. Sementara metode seperti ini tidak butuh banyak hal, tidak butuh alat mahal, tidak butuh bahan kompleks. Dan mungkin ini salah satu alasan kenapa tidak banyak orang yang fokus membahasnya secara serius. Tapi kalau kita jujur, kawat tembakau bukanlah rahasia utama. Dia hanya pintu masuk, pintu untuk memahami sesuatu yang lebih besar, bahwa tanaman bukan sekedar objek, bahwa tanaman bukan sekedar media, dan bahwa pertanian bukan sekedar memberi input, lalu menunggu hasil, tapi tentang memahami sistem. Kalau kita rangkum semuanya, maka kita akan melihat hubungan yang sangat menarik, yaitu tanah memiliki kehidupan dan energi mikro. Mikroba mengatur ketersediaan nutrisi, tanaman merespons sinyal listrik dan lingkungan, dan tembaga mempengaruhi interaksi kecil di dalam sistem itu. Dan dari sini kita sadar bahwa perubahan besar sering dimulai dari hal kecil. Jadi apakah benar satu kawat tembaga bisa melipat gandakan hasil panen? Jawabannya bisa terjadi, tapi bukan karena kawatnya semata, melainkan karena kawat ini memicu perubahan kecil di dalam sistem yang sebelumnya tidak seimbang. Dan ketika sistem itu mulai selaras, hasilnya bisa terlihat sangat besar. Yang sering terjadi adalah kita mencari solusi yang besar, padahal masalahnya ada di hal kecil. Kita fokus pada pupuk yang lebih banyak, alat lebih canggih, metode lebih rumit. Padahal kadang yang dibutuhkan hanya memahami apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan tanah. Jadi kalau kamu sudah sampai di titik ini, mungkin kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bahwa pertanyaan bukan hanya soal menanam, tapi soal membaca, memahami, dan merasakan sistem yang bekerja di dalamnya. Dan kawat tembaga hanyalah satu contoh kecil dari banyak hal yang selama ini mungkin kita lewatkan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ini berhasil atau tidak, tapi apalagi hal sederhana yang selama ini kita abaikan padahal bisa mengubah segalanya. Karena bisa jadi jawaban yang selama ini kita cari sudah ada di depan mata, hanya saja kita belum benar-benar melihatnya. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, coba tulis di kolom komentar, "Saya baru sadar," dan lanjutkan dengan apa yang kamu rasakan setelah menonton ini. Karena bisa jadi bukan cuma kamu yang butuh melihat ini.